Baik, selamat malam Kak Owo. Jadi kedatangan saya ke sini itu ialah ingin mewawancari Kakak tentang bengkel usaha Kakak yang dimana untuk mengetahui apakah terdapat penerapan 4 fungsi manajemen di dalamnya. Apakah Kakak bersedia? Ya, silakan. Jadi pertanyaan pertama itu mengenai perencanaan. Bagaimana cara Kakak dalam membuat perencanaan agar usaha bengkel yang dijalani ini dapat berkembang dan berjalan dengan baik? Perencanaan, karena manajemen bengkel yang saya buat ini belum begitu aman, dalam artian administrasi belum sempurna dan lain-lainnya. Jadi kayak kalau umpamanya perencanaan itu saya belum memiliki selama saya mulai ini. Saya hanya menjalani, saya pelajari bagaimana itu bengkel, hanya sampai di situ selama ini. Ya, baik. Pertanyaan kedua itu mengangkut pengorganisasian. Jadi bagaimana cara Kakak dalam mengatur atau membagi tugas bagi para pekerja di usaha bengkel ini? Untuk apa tadi, manajemen ya? Ya. Untuk manajemen kayak struktur organisasi dan lain-lainnya saya belum memiliki. Dan saya usahakan handle sendiri untuk mempelajari situasi di bengkel, kemudian untuk apa lagi namanya, dalam artian bahwa saya buka bengkel ini saya mau pelajari secara langsung, tanpa saya andalkan bahwa manajemen, karena manajemen saya sekarang saya jujur belum ada. Dalam artian saya masih handle sendiri. Jadi untuk kayak umpamanya untuk apa lagi namanya, kayak anggota begitu, saya atur sendiri. Manajemennya juga keuangan dan lain-lainnya itu saya atur sendiri. Anggota ya saya tinggal arahkan ke sini. Dalam artian bahwa bengkel saya itu masih abal-abal dan berjalan ini selama hampir setahun. Karena posisi juga kurang meyakinkan, tapi untuk apa namanya itu, untuk pemasukan dan lain-lainnya itu saya dasarkan saja dari rekening. Jadi saya belum ada patokan untuk kayak seperti apa namanya, saya belum ada target begitu kan. Kalau usaha itu sebenarnya harus ada target sekian, umpamanya hari ini harus sekian. Saya belum memiliki itu, dan saya masih pelajari itu, bagaimana saya konsultasi sama customer, bagaimana caranya pendekatan sama customer. Dan selama ini yang saya lakukan itu hanya untuk pendekatan dengan customer. Soal itu itu saja sih. Ya, kalau pertanyaan ketiga itu menyangkut pengarahan. Ditanya nih bagaimana cara Kakak dalam memberikan arahan atau instruksi bagi para pekerja agar pekerjaannya dapat berjalan dengan baik. Iya, kalau soal itu seperti anggota-anggota saya, kan rata-rata juga yang ikut sama saya itu sementara proses belajar juga. Jadi apa yang mereka kerja, itu yang saya sudah diagnosa awal dan mereka jalani. Tinggal saya tunjuk bahwa ini yang rusak. Jadi saya kasih arahan bahwa ini yang harus dibenahi dulu. Contoh kayak umpamanya kelistrikan begitu, kayak lampu kepala. Jadi saya harus paparkan dulu apa itu lampu kepala. Sebelum mulai pekerjaan itu saya harus paparkan dulu itu. Saya ajar mereka juga supaya mereka bisa, saya
saya ikutkan dalam proses diagnosa supaya mereka kalau suatu saat nanti sudah bisa berdiri sendiri, mereka bisa diagnosa. Karena kebanyakan bengkel selama ini yang saya dapat hanya taunya kerja, anggotanya silahkan kerja, ininya rusak ganti ini, tanpa ditahu apa penyebabnya. Dan saya usahakan itu saya kasih arahan untuk ini, apalagi namanya, agar anggota saya itu bisa juga berkembang sendiri nanti. Gitu. Jadi Soal ini kan apalagi namanya, untuk pengarahan kayak pekerjaan itu, jadi saya kasih arahan begitu supaya mereka tahu bahwa oh berarti saya harus mulai mencari dari sini dulu, baru dia menuju ke sumber penyakitnya untuk memperbaiki. Karena tidak mungkin itu apa-apa itu yang bermasalah tidak tanpa penyebab, pasti ada penyebab. Nah itu makanya saya selalu arahkan untuk belajar. Saya tidak ada untuk kayak manajemen profesional, saya belum ada. Cuma memang motivasi saya itu selain mencari uang, ya mencari uang memang. Cuma kan selain itu saya ajak teman-teman ini yang belajar supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik. Kemudian nanti hasil kerjanya saya periksa kembali, saya pastikan bahwa ini sudah oke, baru diserahkan ke customer. Begitu. ya baik. Selanjutnya pertanyaan keempat itu menyangkut pengendalian, yaitu bagaimana cara kakak mengendalikan para pekerja di bengkel ini terkait dengan pekerjaan mereka sudah baik atau tidak. Jadi itu tadi, ya, jadi ada namanya apa namanya, final test, final test. Nah, saya selalu adakan itu sebelum diserahkan ke customer. Saya harus cek sendiri dulu apakah ini sudah benar, dan selama mereka bekerja saya awasi. Terutama tadi sebelum bekerja itu saya arahkan, saya berikan arahan, ini yang harus dikerja, langkahnya seperti ini, diagnosanya seperti ini, baru mereka bisa bekerja. Selesai pekerjaan, saya cek kembali sendiri apakah ini sudah benar. Selama pekerjaan juga selalu saya dampingi. Tapi puji Tuhan selama ini mereka sudah bisa selama ikut sama saya. Jadi saya tinggal arahkan bahwa ini yang rusak, perbaiki ini, cari penyebabnya apa, seperti itu. Kalau begitu, sekian dan terima kasih Kak Owo sudah membagikan waktunya atas yang sudah diberikan untuk wawancara hari ini. Jadi sekian dari saya, terima kasih.